Good night everyone. Welcome back to Etsa Apps, podcastnya Anak Etsa. Oke, hari ini Etsa Apps kedatangan tamu-tamu yang sangat luar biasa, yaitu Duta Bahasa dari Bengkulu. Yaitu ada Kak Sheza sama Kak Alfiero. Boleh? Sama dulu Kak. Nah, jadi kita bakal menggali-gali banyak informasi penting nih untuk di Duta Bahasa dan kira-kira apa itu Duta Bahasa ya? Apa ya? Nah, kita bakal gali-gali di sini teman-teman. Jadi stay tune dan pastikan tonton sampai habis karena ini bakal tinggal gitu. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, langsung aja kita masuk ke dalam podcastnya. Boleh mungkin kasih apa ya? Mungkin perkenalan gitu mungkin dari Kak Sita sama Kak Alfiero. Perkenalan singkat deh, boleh. Boleh siapa nih duluan nih? Alfi dulu. Oke, boleh. Oke teman-teman semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama aku Alfiero Ramadan Kurniawan. Saat ini aku semester 5, ETSA juga, pendidikan bahasa Inggris, dan pernah menjadi Duta Bahasa Provinsi Bengkulu tahun 2023 gitu. Mungkin itu sih selintas dari aku. Lanjut nih ke Mbak Seza nih. Halo Kak Alfi, 2023 guys. So, kita coba lihat dari Kak Sheza nih. Halo semuanya. Halo, Salam kenal buat kalian yang mungkin baru lihat aku. Aku Seza Yolanda Saputri, biasa disapa Seza, mahasiswa pendidikan bahasa Inggris semester 7 dan merupakan Duta Bahasa tahun 2024. Kalau misal di perkuliahan, Alfi adalah juniorku, adikku, tapi kalau di perdubasan dia adalah seniorku. Waduh. Oke, ternyata ada sedikit ketimpangan ini ternyata ya. Oke, nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Berarti Kak Alfi tadi semester 5 Dubas 2023 dan ini Kak Sheza semester 7 tapi Dubas 2024. Jadi kalau Dubas itu nggak memandang semester ya teman-teman. Kalau masih semester muda, it's okay, join aja. Kalaupun udah semester tua, nggak apa-apa, tetap it's okay, join aja. Karena yang jelas itu adalah apa nih? Kemampuan ternyata. Nanti kita gali lebih dalam lagi tentang kemampuan apa aja sih yang diperlukan sama Duta Bahasa tuh. Tapi sebelum itu, kita balik lagi ke pertanyaan awal nih kakak-kakak. Apa sih Duta Bahasa itu dan kenapa nih memilih Duta Bahasa? Sedangkan ada banyak pijen-pijen yang lebih bagus dari Duta Bahasa mungkin kan? Nah, mungkin boleh coba jelaskan nih. Alasannya gitu ya. Oke, mungkin yang pertama Duta Bahasa itu apa? Duta Bahasa itu adalah organisasi di bawah naungan kantor bahasa atau balai bahasa di provinsi, dan kita ada di Provinsi Bengkulu yang merupakan duta yang menjadikan bahasa sebagai media untuk mempromosikan tentang budaya dan segala macamnya. Selain itu Duta Bahasa itu juga merupakan generasi muda yang peduli terhadap bahasa ya Kak Alfi, baik itu bahasa Indonesia, bahasa daerah dan juga bahasa asing. Gitu sih sedikit perkenalan tentang Duta Bahasa. Dan kenapa milih Duta Bahasa, nanti kita cerita lagi. Mungkin dari Kak Alfi dulu, Duta Bahasa itu apa? Oke, jadi benar kata Mbak Seza, Duta Bahasa itu sama seperti duta-duta yang lainnya, tapi kita lebih mengedepankan bahasa nih. Jadi kita itu ada yang namanya Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Nah, jadi Duta Bahasa ini berperan penting dalam menjalankan revitalisasi bahasa daerah dan juga menjadi pionir untuk Trigatra Bangun Bahasa ini, teman-teman. Nah, terus juga kenapa sih kita memilih Duta Bahasa? Kalau dari Alfi pribadi dan juga mungkin sama Mbak Seza ya, kita memilih Duta Bahasa untuk menjadi tempat kita berkecimpung, tempat kita belajar karena Duta Bahasa ini adalah salah satu forum ataupun ikatan yang cocok dengan jurusan kita nih, sama-sama anak bahasa gitu. Nah, dan juga mungkin teman-teman pasti banyak pertanyaan, apakah jadi Duta Bahasa itu harus bisa bahasa Inggris atau mungkin bisa bahasa daerah? Nanti kita bakal jawab langsung ya Mbak. Oke. Ya, jadi gitu hanya ada teman-teman. Oke, berarti intinya Duta Bahasa tuh
bahasa ya teman-teman. Nah, kita ambil Iya. judul besarnya aja dulu bahasa. Terus ada tadi ada tri apa kak? Trigatra bangun Trigatra, bahasa. Bangun bahasa. Oke, nanti kita bakal gali lebih dalam ya teman-teman. Karena ini menarik banget, jujur. Aku aja sendiri sebagai menginterview ini, waduh, sedikit tertarik nih mau jadi duta Oke, bahasa. mudah-mudahan nih. tahun depan Iya. join ya. Amin. Nanti kita coba ya. Dan kebetulan ini dua-duanya Etsa loh. Next Etsa harus ikut duta bahasa, oke? Wajib. Oke, kalau gitu kan duta bahasa ini berarti suatu kompetisi juga ya kak ya. Nah, kalau memang suatu kompetisi kira-kira tadi selain bahasa lah ya bilangnya, selain harus bisa menguasai bahasa tuh kira-kira challenges apa lagi nih kira-kira ada dalam duta bahasa itu kak? Oke, mungkin boleh dari Alfi dulu ya yang jawab. Jadi selain Trigatra bangun bahasa tadi, duta bahasa ini juga apa ya, punya pamor bahwasannya untuk menjadi duta bahasa kita tuh harus punya krida bahasa. Krida ini sejenis program kerja ataupun hal-hal yang harus kita implementasikan untuk melestarikan bahasa daerah, mengimplementasikan Trigatra bangun bahasa tadi gitu. Jadi setiap duta bahasa itu punya krida bahasanya masing-masing gitu. Kayak kemarin Alfi, Baik. krida bahasa Alfi namanya Mebabel, mengenal bahasa daerah bersama Scrabble. Kalau Mbak Seza apa? Kalau Mbak kridanya berasan, belajar sastra lisan. Jadi Nah. di situ kakak memperkenalkan sastra lisan yang ada di bahasa Bengkulu dialek Lembah khususnya. Jadi yang dulu mungkin remaja saat ini tuh udah nggak tahu lagi ya pantun-pantun, pepatah-pepatah dari bahasa Bengkulu dialek Lembah. Tapi sekarang kakak beri edukasi gitanya dengan memberikan postingan-postingan tentang sastra lisan tersebut di Instagram nih gitu. Lalu juga duta bahasa ini benar-benar forum yang mengedepankan tentang kebahasaan. Jadi jika teman-teman suka gitu ya berbahasa, duta bahasa adalah tempat yang cocok sih untuk kalian. Tapi di balik itu kayaknya bukan cuma berbahasa saja, tapi teman-teman juga dituntut untuk memiliki banyak skill lainnya. Untuk teman-teman yang punya skill atau kemampuan di berbagai hal seperti bernyanyi atau menari, itu juga bisa jadi poin ya, Benar. Kak Alfi. Kemampuan diri itu bisa jadi poin untuk kalian yang mungkin nanti mau jadi duta bahasa gitu. Jadi bukan cuma kemampuan berbahasa, tapi juga ada hal unik dari diri kamu yang mungkin bisa menarik. Kalau kemarin kakak bisa menciptakan puisi nih dan membacakan puisi. Dan mungkin teman-teman bisa ada sih hal unik yang bisa kalian tonjolkan sehingga itu bisa menjadi nilai daya tarik kalian untuk menjadi duta bahasa gitu. Oke, berarti cuma bukan sekedar bahasa doang berarti judulnya ya. Duta bahasa bisa bahasa enggak ternyata. Harus ada pertama tadi krida ya, poker. Kalau misalnya jadi duta bahasa nanti kira-kira cara pengimplementasian. Pengimplementasian bahasanya nanti gimana nih dari duta bahasanya sendiri. Dan juga tadi kalau dari Kak Sheza ada skill-skill lain juga, nggak cuma bahasa. Berarti kalau mungkin tadi misalnya tadi skillnya public speaking ya Kak mungkin bisa. Bisa. Nah, bisa public speaking, mungkin bernyanyi, kemudian apa lagi tadi berpuisi kalau kasih tadi. Oh, berarti bukan cuma sekedar bahasa ya teman-teman. Nah, berarti udah banyak nih pemikiran teman untuk disiapkan untuk duta bahasa tuh butuh apa aja. Ayo, tadi proker, terus Krida. Krida sama kayak Krida, bukan proker ya teman-teman, Krida. Terlalu organisasi nih, maaf ya. Krida, kemudian tadi Hal yang menarik bisa yang berbentuk menarik. bakat, keahlian, life skill gitu. hal menarik atau skill. Oke, ayo disiapkan teman-teman. Duta bahasa sebentar lagi. Siap. Iya loh. Nggak lama lagi ya Mbak. Ya. Mau diepis nih lah. Harus gencar. Nah, BTW ini penasaran, kira-kira menang nggak kemarin duta bahasa? Boleh nih dari Mbak Seza dulu nih ya, karena masih fresh-freshnya nih. Duta bahasa tahun 2024. Boleh. Se-fresh itu ya, Vi ya. Iya. Alhamdulillah kakak first winner atau pemenang putri pertama, dan kemarin juga sempat ke Jakarta untuk mewakili Bengkulu di ajang Duta Bahasa Nasional tahun 2024, bertemu dengan teman-teman duta bahasa lainnya dari berbagai provinsi, 30
32 provinsi di Indonesia. Di hotel apa tuh Mbak? Di Hotel Sultan Jakarta. Wow, oke. Namanya aja hotel Sultan. Sultan ya, sesultan itu. Jadi duta bahasa jalan-jalan ya. Iya, benar-benar itu salah satu ini ya Alfi ya, salah satu bonus untuk menjadi duta bahasa. Kalau misalkan kalian jadi pemenang pertama, itu kalian bisa mewakili Bengkulu ke tingkat nasional gitu. Jadi bisa sekalian jalan-jalan, ketemu teman baru, ketemu bertukar pikiran dengan teman-teman dari seluruh Indonesia. Itu pengalaman yang benar-benar menarik banget sih. Oh, oke. Untuk Alfi mungkin? Oke, kalau dari Alfi sendiri, alhamdulillah juga ya, alhamdulillah. Kemarin ikut di tahun 2023, tapi sayangnya belum bisa mendapatkan pemenang, tapi ya itu bonus lah ya. Iya. Nah, alhamdulillah kemarin Alfi tembus di top 5 duta bahasa gitu. Wow. Nah, tapi teman-teman jangan kecewa, di tahun Alfi pemenangnya anak ETSA juga loh. Oh. Sepasang, ada Mbak Windu Cahaya Maharani sama Kak Fahri Ganesha. Mbak Windu itu ETSA 2020 2020 dan Bang Fahri adalah ETSA 2019. Nah, Benar-benar semuanya dari ETSA ya. benar. Jadi hampir dari tahun ke tahun ya Mbak, pemenangnya itu dari ETSA. Tahun ini Mbak Seza, kemudian di tahun kemarin ada Mbak Windu dan Bang Fahri. Tahun lalu itu pernah ada Mbak Sherly juga anak ETSA Wow. juga. Jadi teman-teman kayaknya punya peluang besar nih dan spesial nih dari anak-anak ETSA kalau teman-teman mau mencoba ikut duta bahasa gitu. Ayo Etsa, jangan mengecewakan ya. Iya. Kita harus juara satu lagi nih untuk duta bahasa. Masa udah 4 kali loh. Iya, Udah dan 4 kali. ada yang unik juga nih ya, Alfi ya. Kita kalau misalkan setelah pemilihan duta bahasa itu, kita sering menggemakan ETSA Jaya, ya nggak sih? Jadi setelah pemilihan berlangsung, langsung menggemakan ETSA Jaya gitu. Aduh, Jadi kami itu sih berprestasi. benar-benar salah satu peluang besar untuk adik-adik di ETSA. Mungkin tahun depan juga bisa jadi first winner Amin. dari duta bahasa gitu. Siapnya? Wow. Siapnya? Aku kita berdoa dulu. Duta bahasa internasional. Amin. Boleh. Nanti kita gencarkan bahasa Indonesia itu. Menyala. Ya, boleh. Oke. Itu udah banyak banget loh, tapi sayangnya kita masih harus ada sedikit yang mau ditanya-tanya lagi nih. Oke, gak apa-apa kan? Boleh. Belum Masih aku mau pulang lah. Makan dulu kan? Oh, iya. Jadi setelah dibuka bahasa nih kan, itu kira-kira apa aja perubahan yang dirasakan dari kakak-kakak ini? Apakah dari lifestyle-nya, atau mungkin social life-nya, atau mungkin dari knowledge-nya mungkin bertambah gitu? Boleh coba dijelaskan Kak. Dari siapa nih? Alfi dulu. Dari Kak Alfi boleh? Oke, jadi apa aja sih yang berubah setelah menjadi duta bahasa ya? Kan duta sampo lain ya. Oke, jadi utama. Oke, jadi yang berubah setelah jadi duta bahasa cukup banyak ya. Karena apa ya? Setelah dapat selempang, setelah dapat gelar, berarti kita juga dapat tanggung jawab nih. Nah, tanggung jawab ini besar loh teman-teman. Tapi ya seberusaha mungkin kita tetap menampilkan yang terbaik, jaga diri baik-baik, nggak bikin yang macam-macam gitu. Nah, itu aja udah menjadi poin penting selaku duta bahasa gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pastinya banyaklah tambahan wawasan, tambahan relasi dari teman-teman duta-duta yang lainnya. Terus juga banyak dapat ilmu nih dari kantor bahasa gitu. Kita juga banyak belajar tentang bahasa, ada pelindungan bahasa, pelestarian bahasa, literasi, revitalisasi bahasa daerah dan segala macam gitu. Bahkan sampai kadang pernah pas Alfi semester 3 itu bener-bener salah satu mata kuliah tuh dapat banget gitu materinya yang sudah Alfi tahu karena udah pernah belajar di duta bahasa gitu. Ya, jadi serelevan itu gitu untuk diikuti dan kita terapkan juga di di kampus gitu. Karena kita udah tahu trik dan cara-caranya gitu. Dan juga sejenis kayak pembahasan di kelas itu nggak jauh beda sama pembahasan di duta bahasa. Malah lagi lebih rinci gitu, lebih jelas lagi didapatkan dari kantor bahasa dan duta bahasa gitu. I see. Ya, Kalau dari mungkin Kak Pak Seza nih boleh lanjutin nih. Iya. Kalau dari Kak Seza gimana? Kalau dari Alfi bener banget sih, tambahan dari Mbak gitu ya, Mbak kakak itulah pokoknya ya. Mbak, penambahan dari Mbak setelah jadi duta bahasa
sangat memperhatikan penampilan sih. Oh, Kayak oke. harus benar-benar dress well, tidak boleh terlihat seperti belum mandi. Oke. Jadi benar. mandi. Iya, mau sebelum mandi apapun, Waduh. kita harus dress well, harus selalu tampil cantik. Yang laki-laki juga selalu tampil menawan karena sebagai duta itu benar-benar menjadi poin penting ya. Kalau misalkan kita biasa aja gitu ya udah sih terserah mau pakai jilbab sayur pun nggak apa-apa. Tapi setelah jadi duta kayaknya itu agak perlu diperhatikan ya Vi ya, nggak bisa lagi yang pakai baju sembarangan. Lalu juga yang jadi poin penting berubahnya setelah jadi duta bahasa adalah followers bertambah. Oh, followers nih. Siapa nih yang ada followers? Iya, menambah insight dan bisa punya lebih banyak relasi sih dari duta-duta yang lain karena akan banyak kegiatan yang ada undangan dari duta-duta yang lain dan itu menambah relasi banget sih itu. Oke, berarti ada plus minusnya ya teman-teman. Tapi walaupun di sini ada minusnya, minusnya ini bisa mendorong buat kita lebih baik lagi nih. Jadi bisa lebih disiplin ya. Dan kebetulan pantas-pantasan nih ternyata kakak-kakaknya looks very gorgeous and astonishing tonight. Oh my god. Pantasan ya. Kalau saya udah cocok belum nih kira-kira? Cocok. Oh, oke. So demure and mindful. Oh, thank you. Oke, jadi after a lot of challenges and becoming one of duta bahasa from province, Bengkulu province, right? And after winning and becoming duta bahasa, there still are some challenges, but becoming an ambassador is one of the maybe greatest feeling. No? Yes. Greatest feeling. Oke, good. Jadi kita tetap harus bangga ya teman-teman kalau jadi duta bahasa. Kemudian kita coba lihat, maaf ya HP-nya mati nih. Nah, terakhir. Kira-kira ada nggak tips and trick nih selain cuman bahasa dan punya life skill doang? Apakah ada nih tips and tricks itu yang bisa bantu? Atau mungkin nanti sudah diajarin semua kah? Di materi-materi gitu? Mungkin boleh coba sharing-sharing gitu kak. Oke, jadi info yang bagus nih. Kayaknya hanya emang mau siap-siap nih tahun depan ya. Udah nanya-nanya tips dan trik aja. Karena apa ya? Memang ya mengikuti kompetisi seperti ini memang harus punya tips dan trik ya. Jadi kalau dari Alfi pribadi, selain kita menyiapkan krida, selain menyiapkan apa ya pemberkasan dan segala macam, yang terpenting teman-teman harus bangun kepercayaan diri terlebih dahulu. Itu yang nomor satu. Sebenarnya bukan masalah teman-teman bisa bahasa asing, bisa bahasa daerah yang jelas atau mungkin bahasa Indonesia yang diutamakan dan baik dan benar, tapi yang penting adalah teman-teman harus bisa percaya diri. Jadi kuncinya begini, percuma teman-teman bagus kalau teman-teman punya life skill segala macam, tapi teman-teman nggak bisa bersinar, nggak bisa shining gitu. Nah, karena pengalaman banyak, mungkin Alvis pribadi ya, kalau di malam grand final itu dilihat tuh bener-bener kepercayaan diri teman-teman gitu. Nah, gimana teman-teman tuh bisa meyakinkan bahwasannya pemenang di hari itu adalah kamu gitu ya. Jadi paling penting adalah percaya diri gitu. Jadi nggak usah mikirin hal-hal yang aneh-aneh, teman-teman fokus dan juga tujukan apa yang sudah teman-teman lakukan gitu. Jadi tinggal prosesnya. Dan yang kedua, jangan pernah jangan pernah sombong. Jangan sombong. Jangan pernah intinya gini teman-teman. Saingan itu bukan orang lain, tapi saingan itu diri kita sendiri gitu. Jadi kita harus berkaca dengan diri kita sendiri. Jadi kita nggak harus lihat si A kayaknya wah keren banget gitu, kayaknya bakal menang. Padahal nggak, yang perlu diimprovisasi itu diri teman-teman sendiri gitu. Karena lawan teman-teman itu sendiri adalah diri teman-teman sendiri gitu. Itu poin terpentingnya. Terus juga selain percaya diri dan juga teman-teman harus optimis, teman-teman juga juga harus punya modal juga sih. Modal kayak teman-teman harus punya portofolio yang bagus, mungkin pengalaman-pengalaman yang bisa menunjang dan menambah pandangan tim penilai bahwa teman-teman layak gitu. Karena sebelum kita jadi finalis itu ada masa interview juga ya. Benar ya, karena ada masa interview,
Bahkan itu interviewnya beberapa kali gitu, sampai ada karantina juga. Nah, di karantina itu penting banget. Di situ kita dinilai dari keseharian, kita dinilai dari sikap, psikologi, tutur kata gitu. Nah, dan juga yang terpenting teman-teman juga jangan lupa belajar lah gitu untuk bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. UKBI-nya juga Ya, nih. tes jangan UKBI. lupa. Apa tuh UKBI? UKBI Uji kemahiran berbahasa Indonesia. Jadi Nah, kalau misalkan teman-teman mau jadi duta bahasa itu nanti perlu UKBI dan boleh belajar ya Kak, karena salah satu kemampuan yang menunjang itu adalah UKBI-nya bagus gitu. UKBI itu bisa teman-teman nanti search sendiri apa dan harus berapa. Dan intinya semangat aja sih. Kalau dari Kakak langsung aja nih ya, Oh iya, nggak boleh, tahan nih lah. Nggak tahan gimana Nggak nih? tahan nih. Nggak, jadi kalau dari kakak ada satu hal yang dari mahasiswa pendidikan bahasa Inggris kalau jadi duta bahasa itu agak jadi struggle nih. Kalau Alfi ingat, kita sering mencampur kode bahasa. Mencampur kode bahasa. Jadi dalam duta bahasa itu kalau kita mau berbahasa Indonesia ya gunakanlah bahasa Indonesia secara full dan keseluruhan gitu. Tapi jika kita ingin menggunakan bahasa asing ya gunakanlah bahasa asing itu dengan keseluruhan gitu. Tapi dari budaya sekarang ya banyak anak muda yang mencampur bahasa which is literally I don't know gitu ya, jujurly. Nah, di duta bahasa itu repot gitu. Nggak boleh, Karena tidak sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Jadi mungkin sedikit tipsnya dari kakak, kalian harus membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia secara penuh dan juga menggunakan bahasa asing secara penuh. Jangan dicampur-campur biar terlihat keren. Itu tidak keren teman-teman. Itu melupakan salah satu cara pengerusakan bahasa sebenarnya. Karena teman-teman mencampur kode dan nantinya teman-teman bisa merasa tidak bangga lagi berbahasa Indonesia karena sudah merasa lebih baik bahasa Inggris bahasa asing aja gitu. Kalau kalian pede berbahasa asing, gunakan secara keseluruhan gitu. Tapi kalau kalian pede berbahasa Indonesia, gunakanlah secara keseluruhan dengan baik dan benar. Jangan dicampur-campur lagi ya Kak. Paling kayak bahasa Jaksel gitu ya. Waduh. Itu salah satu hal yang sulit juga sih, yang perlu diperhatikan. Karena pengalaman tahun kemarin sering banget tuh campur-campur. Iya, fenomena juga. Jadi buat teman-teman mungkin dari ESA bisa belajar dari sekarang untuk berbahasa dengan baik dan benar. Nah, gitu teman-teman. Jadi mulai sekarang udah harus ada pengaturan default nih, mau Indonesia atau Inggris. Iya, benar. Ya, harus diubah default. Defaultnya jangan mixing dong, janan mixing. Nanti putar-putar kiri PR kanan. terbesar kita loh. Iya, selaku itu anak PR bahasa Inggris. Oke. Iya, itu PR terbesar kita selaku anak bahasa Inggris yang dimana-mana kita sehari-hari kita belajar, kita presentasi itu pakai bahasa Inggris kan. Ya. Kayak kita mau bilang slide PPT selanjutnya jadi kita bilang next. Nah, itu bakal jadi pengurangan gitu. Apa itu next gitu. Padahal kita dalam presentasinya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Harusnya selanjutnya bukan next. Banyak ya bagi teman-teman poin yang harus diperhatikan itu. Hal sekecil aja seperti next itu bisa pengurangan nilai teman-teman. Waduh. Berarti harus profesional banget ya Kak. Iya ya? benar. Oke, jadi kalau teman-teman bagi yang mau jadi duta bahasa nih, next duta bahasa, harus harus lebih disiplin, kemudian lebih teliti lagi nih. Kalau kayaknya harusnya harus lebih disiplin, teliti, kemudian pembelajaran bahasa yang lebih ditingkatkan, siapkan krida, kemudian diasah-asah lagi soft skillnya supaya nanti waktu seleksinya bisa mudah. Ini kita udah dapat bocoran nih loh teman-teman. Kalau kita misalnya nggak juara satu kayaknya saya nggak sih. Boleh Kalau nggak daftar saya nggak sih. Iya, Buka private nih kata-katanya, bikin tutor dong sepuh. Kami mau lulus nih. Nah, Jangan lupa follow di IG di sini ya. Oh iya. jangan lupa follow IG-nya diikutin karena pasti banyak bakal info-info yang bagus tuh pasti banyak banget tuh. Nah, udah siap jalan-jalan nggak? Jalan-jalan nggak sih? Jalan-jalan nggak sih? Ayo kapan lagi ke Jakarta ke Hotel Sultan? Kapan lagi bisa jadi juri gitu. Iya. Kegiatan Juri?
Tuh teman-teman. Jadi duta bahasa itu setelah kami dikukuhkan menjadi duta bahasa, berarti kami adalah wajah bahasa gitu ya dari kantor bahasa, dan mungkin nanti akan ada penugasan dinas di berbagai kegiatan. Seperti kemarin bisa jadi juri ya Kak Alfia dalam berbagai kegiatan, bisa jadi juri pembaca puisi, juri menulis aksara ulu. Aksara ulu itu apa? Boleh teman-teman searching, itu aksara khas dari Bengkulu. Nah, jadi yang seperti itu bisa menjadi peluang tersendiri untuk teman. Aku pernah ngejuri loh. Nah, mungkin salah satu caranya dengan di duta bahasa. Aduh, banyak banget ya benefitnya. Jadi orang terkenal. Wow. Pengen dong jadi orang terkenal. Oke, itu kayaknya udah banyak banget ya. Itu malah udah apa ya bilangnya? Competition nih udah spill semua loh. Sayang kalau nggak ikut ya. Iya. Oke, terima kasih banyak untuk Kakak Alfi sama Kak Sheza. Wah, itu bener-bener info-info dan insight yang sangat banyak banget. Kami dari ETSA nih, wah, bersyukur banget punya kakak-kakak nih yang hebat-hebat, dan juga kakak-kakak yang di atasnya, Kak Windu sama Kak Shirley. Wah, hebat-hebat. ETSA selanjutnya harus bisa juga. ETSA Jaya. Oke, Kita Coba dulu jumpa dah sih lagi. jargonnya. coba dulu. Terima Boleh. kasih. Boleh. Ini yang mimpi siapa? Boleh Pak moderator Oh, aja. jadi aku aja, boleh ya. Oke, kalau gitu dalam hitungan 1, 2, 3, ETSA Jaya. ETSA Jaya. ETSA Jaya. lanjutkan budaya berprestasi. Waduh, ETSA harus bangga ya. Punya 2 nominasi nih. Wih, keren. Begitu, mungkin itu aja ya sekiannya. Makan kita. Oh iya. Tuh dulu. Oke, mungkin. Jangan lupa ya Nek, tahun depan calling. Ditandain gak sih? Ditandain gak sih? Ya. Ngajarin. Ada, kalau gitu kita tutup. ETSA S, podcastnya anak Anak ETSA. ETSA.